Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel saya, Wahid El Borneo. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Mendengar pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Harithah menjadi tenang. Ia tidak perlu lagi merisaukan bahwa anaknya akan terlantar atau tersiksa karena statusnya sebagai budak. Ia kembali ke kaumnya dengan hati riang dan bangga. Zaid bin Harithah menjadi kelompok pertama pemeluk Islam karena ia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi orang yang kedua setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, atau ketiga setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang meyakini kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping karena ketinggian akhlaknya sebagai hasil didikan beliau sendiri, kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu besar. Ia rela menderita dan kesakitan demi keselamatan beliau. Hal ini tampak jelas ketika ia mendampingi beliau menyeru penduduk Taif untuk memeluk agama Islam. Ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat, tekanan dan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy makin meningkat. Karena itu beliau berinisiatif untuk menyeru penduduk Taif untuk memeluk Islam. Kalau berhasil, setidaknya bisa mengurangi dan menghambat tekanan kaum Quraisy. Karena Bani Saqif yang mendiami kota Taif adalah kabilah yang cukup kuat, beliau menempuh jarak sekitar 90 atau 100 km dengan berjalan kaki, hanya berdua dengan Zaid bin Harithah. Selama 10 hari tinggal di Taif, ternyata tidak ada seorang pun yang menyambut seruan beliau. Bahkan akhirnya mereka mengusir beliau dari kota Taif. Tidak cukup itu, mereka mengumpulkan beberapa orang jahat dan para budak mengerumuni beliau, membentuk dua barisan di kanan kiri jalan, dan mereka mencaci maki serta melemparkan batu kepada mereka berdua. Zaid bin Harithah mati-matian melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan lemparan batu tersebut. Tak terkira luka-luka di kepala dan tubuhnya, karena mereka terus melakukan serangan batu tersebut sepanjang 4,5 km atau 3 mil perjalanan, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid masuk dan berlindung ke dalam kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Saibah binti Rabi'ah, seorang tokoh Quraisy. Luka mengucur hampir dari seluruh bagian tubuh Zaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terluka. Bahkan salah satu urat di atas tumit beliau putus sehingga darah membasahi terompah beliau. Tetapi Zaid justru lebih mengkhawatirkan luka pada kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada luka-luka yang dialaminya. Persoalan belum selesai sampai di situ. Kaum kafir Quraisy dengan pimpinan Abu Jahal ternyata telah bersiap-siap menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki Makkah, bahkan akan mengusir beliau. Zaid bin Harithah bertanya, "Bagaimana caranya engkau memasuki Mekah ya Rasulullah, padahal mereka telah berniat mengusir engkau?" "Wahai Zaid," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "sesungguhnya Allah akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Sungguh Allah pasti akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya."